Hai para pemikir, sadarkah kita, selama bertahun-tahun, kita itu selalu disuguhi oleh pernyataan bahwa sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu buruk, kurikulum yang ada di negara kita itu harus diperbaiki dan sebagainya, sampai kita bosen. Kita nggak pernah mendengar bahwa sistem pendidikan kita itu adalah sistem yang patut ditiru oleh negara lain, nggak pernah. Tapi yang kasihannya itu, dikala kita mengatakan sistem kita buruk, di waktu yang sama, sedang ada murid yang lagi belajar di sekolah. Jadi kasihan. Jadi kan kayak seolah mereka itu sedang menjalani sesuatu yang buruk. Tapi apakah mereka itu salah ketika mereka memutuskan untuk berhenti sekolah akibat dari pernyataan tadi? Nah, ada data yang menunjukkan bahwa lulusan SMA atau sarjana di Indonesia itu persentasenya kecil. Jadi kan ini dilema gitu. Di satu sisi mereka tahu bahwa sistem yang mereka jalani itu buruk. Tapi di sisi lain, mereka juga harus bersyukur karena nggak banyak orang di Indonesia itu yang bisa berada di posisi mereka ketika mereka berada di kelas SMA atau perguruan tinggi. Jadi bagaimana? Apakah mereka harus berpasrah aja terus mengikuti sistem tersebut sampai lulus? Gimana caranya? Ya, mari kita diskusikan ini bersama. Oke, pertama-tama marilah kita telaah dulu maksud dari kata sistem pendidikan Indonesia yang buruk. Nah, buruknya ini maksudnya mengarahkan anak kepada hal yang buruk atau tetap menjadi baik tapi levelnya tidak setara dengan negara maju. Nah, ini harus kita teliti dulu. Kita akui bahwa memang sekolah di Indonesia itu memberikan ilmu pengetahuan yang update, memberikan wawasan yang baru kepada anak di Indonesia. Tapi ada 2 poin yang gue perhatikan yang mana ini belum maksimal dijalankan oleh sekolah. Mari kita bahas. Yang pertama adalah merangsang murid untuk berpikir kritis. Ini yang masih kurang dijalankan gitu. Ya misalnya kita lihat aja banyak pengajar yang pada akhirnya ketika mereka sedang mengajarkan suatu konsep baru dan di situ ada definisi di suatu buku, nah itu dibaca separagraf atau satu kalimat aja gitu. Maksudnya gimana? Misalnya kayak gini, apa yang dimaksud dengan ekonomi? Ekonomi itu salah satu akar katanya adalah oikos, ya berarti rumah tangga. Kenapa disebut rumah tangga? Karena itu berfokus kepada ruang lingkup keluarga atau masyarakat tertentu. Tapi di zaman sekarang, kenapa pada akhirnya ekonomi ini bergeser kepada ruang lingkup secara global? Apakah artinya praktik sekarang itu bertentangan dengan konsep ekonomi yang ada di zaman dulu? Kan itu menjadi diskusi yang bisa panjang gitu di kelas gitu, membuat murid itu bisa berpikir kritis. Tetapi apakah banyak guru yang menjalankan hal serupa? Gue nggak melihat itu, sepengalaman gue dan ya apa yang gue perhatikan di sekolah. Kenapa gue menganggap poin ini penting? Karena berpikir kritis itu bukan sekedar membuang waktu aja. Ketika kita itu bisa berpikir kritis, maka itu akan terbawa ke dunia kerja. Misalnya, lu menjadi akuntan. Lu itu harus membuat keputusan. Nah, membuat keputusan ini dibutuhkan dasar yang kritis gitu, dasar pemikirannya kritis. Atau kalau misalnya lu jadi pemilik perusahaan, lalu harus juga punya pikirannya kritis untuk membuat bagaimana caranya perusahaan itu nggak bangkrut. Kan gitu. Dan gue pernah lagi ngobrol sama followers gue, dia nanya, kalau misalnya ada murid, ya mayoritas murid di kelas itu nilainya jelek, yang harus dievaluasi itu murid atau guru? Ya gue jawab dua-duanya. Nah akhirnya dia tanya lagi, kalau gitu kenapa muridnya remedial? Akhirnya ya gue nggak bisa menjawab itu karena memang ya fakta yang begitu. Dan akhirnya gue memiliki ide, bagaimana kalau murid itu ketika ada di jam pelajaran guru, lantas mereka mengangkat tangan dan mengatakan bahwa metode yang digunakan guru tersebut masih sama kayak kemarin, dan itu masih membuat mereka itu sulit untuk mengerti pelajaran. Kenapa nggak ada yang berani untuk melakukan itu? Itu kan salah satu upaya dalam mengaplikasikan pikirannya kritis. Tapi apakah banyak murid atau ada yang berani untuk melakukan itu? Gue rasa nggak ada, atau kalau ada pun sangat sedikit. Kenapa? Karena guru itu menguasai nilai. Jadi nilai murid itu bisa dituliskan oleh guru sesukanya. Jadi kalau misalnya guru baper, nah dia bisa ini menurut pengalaman gue gitu. Nah jadi itulah yang akhirnya murid itu berpikir lagi untuk apakah mereka itu harus berani berbicara. Tapi kalau mereka itu berani berbicara, lantas
ya nilainya itu bisa terancam, kan gitu. Jadi ini yang terjadi di sekolah gitu. Lalu poin kedua adalah mengenai presentasi. Kenapa gue mengambil poin ini? Karena di zaman sekarang, kita bisa melihat bahwa banyak sekolah yang sudah menerapkan metode pengajaran melalui presentasi. Jadi murid disuruh mengajarkan apa yang telah dipelajarinya kepada teman-temannya. Namun sayang banget, karena hampir semua murid ketika presentasi itu sambil bawa HP. Dan dia itu membaca full text. Memang kalau misalnya di PPT-nya itu hanya poin-poinnya, tapi ya mereka itu menjelaskan sambil membaca apa yang ada di HP-nya itu secara keseluruhan. Jadi ngapain presentasi? Presentasi itu bermanfaat banget. Karena itu bisa membuat kita bertanggung jawab. Jadi kita itu diamanahkan untuk menjelaskan suatu bab gitu. Nah itu kan belajar bagaimana kita memegang tanggung jawab. Nah terus yang kedua itu bisa membuat kita belajar makin aktif. Jadi kita tidak hanya mendengar atau membaca, tapi kita juga bisa mengungkapkan apa yang telah kita pahami gitu. Lah ini kalau misalnya ngeliat HP, apa yang dipahami gitu. Ya nggak perlu menghafal karena kan udah ada paparan poinnya di PPT gitu. Jadi kalau misalnya ngeliat HP artinya belum paham. Kenapa akhirnya gue mengambil ini sebagai pertimbangan? Karena jika ini terus dilestarikan, maka kebanyakan jam pelajaran itu menjadi buang-buang waktu. Kenapa? Karena apa yang mereka sedang kerjakan itu tidak berguna kalau kayak gitu. Ya jadi omong kosong aja, kan di Indonesia itu kan jam pelajaran itu panjang ya. Tapi kalau misalnya digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, ya akhirnya membuang waktu mereka, yang mana sebenarnya waktu itu bisa dipakai untuk hal yang lebih bermanfaat. Kan bisa kita katakan bahwa itu buruk. Nah dari kedua poin ini, misalkan kita menyimpulkan bahwa kata buruk yang dinobatkan untuk sistem yang ada di Indonesia, itu mengartikan bahwa sistem tersebut membuat anak di Indonesia itu menjadi buruk. Nah, misalnya kita mengatakan itu, berarti apakah siswa itu perlu melanjutkan sekolah? Sekarang masalahnya bukan masalah harus atau enggak sih, tapi mau nggak, mereka mau atau enggak gitu. Karena kalau misalnya kita pertimbangkan lagi, banyak murid yang mau melanjutkan sekolah untuk apa? Untuk mendapatkan ijazah. Kenapa harus dapat ijazah? Ya agar mereka bisa mendapatkan uang. Dan dengan begitu kan akhirnya ya, mereka itu nggak punya pilihan lain selain mereka itu harus menjalankan itu sampai mereka mendapatkan ijazah. Jadi kalau misalnya ada influencer yang mengatakan sekolah itu nggak penting atau kata Pak Rocky Gerung, ijazah itu adalah bukti Anda itu pernah sekolah, bukan bukti Anda pernah berpikir. Ya tapi realitasnya ijazah itu memang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan. Karena ya di Indonesia banyak perusahaan yang masih melihat itu sebagai pertimbangan. Nah, ya kalau misalnya kita mau berpikir radikal, bagaimana kalau misalnya murid di Indonesia itu sepakat, mayoritas sepakat untuk nggak melanjutkan sekolah sehingga nggak ada atau sedikit yang mendapatkan ijazah. Hal itu kan akhirnya membuat perusahaan bingung, kekurangan SDM terus mau rekrut, tapi banyak yang nggak punya ijazah. Nah, itu kan bisa mendorong mereka untuk tidak lagi menggunakan ijazah sebagai patokan. Nah, kalau gitu kan gimana caranya murid itu bisa mendapatkan ilmu kalau nggak dari sekolah? Yang mungkin bisa dijawab, ya kan ada Google, YouTube, ChatGPT, dan sebagainya. Tapi berapa banyak orang yang bisa memiliki kuota yang banyak? Karena kan nggak semua orang punya WiFi ya. Tapi ya ini kan masalahnya, masalah kuota itu. Jadi pilihannya, ya mau gimana lagi, mereka itu harus sekolah negeri yang gratis gitu. Nah karena nggak ada pilihan lagi, berarti artinya mereka harus berpasrah aja dong. Mereka ya udahlah ngikutin aja sampai lulus gitu walaupun sistem yang buruk, harusnya gitu dong. Enggak. Karena kalau misalnya murid itu mereka pasrah, artinya mereka itu diperalat. Diperalat bagaimana? Nah dengan adanya murid maka guru itu bisa mendapatkan gaji. Dengan adanya murid maka sekolah itu laku jual seragamnya. Dan dengan adanya murid maka sekolah itu bisa mendapatkan akreditas. Jadi murid itu diperalat. Diperalat oleh siapa? Ya diri sendiri, bukan pihak sekolah yang memperalat mereka, tapi mereka yang memperalat dirinya sendiri. Kenapa? Karena mereka itu bersikap pasif. Pasif bagaimana? Ya mereka belajar dengan ala kadarnya. Jadi nggak ada niatan untuk menguasai satu mata pelajaran tertentu. Terus solusinya bagaimana? Ya solusinya berkebalikan, jadilah siswa yang aktif. Bagaimana? Ya jangan membuat sekolah itu memanfaatkan keberadaan murid, tapi muridlah yang memanfaatkan adanya sekolah. Jadi kalau ada fasilitas misalnya perpustakaan, ya serap buku-bukunya gitu. Nah, curi ilmu-ilmu yang dimiliki oleh para guru.
Tanyakan segala hal yang mau kita ketahui. Nah, tapi bagaimana cara memulainya? Ya, dengan menentukan bidang apa yang ingin dikuasai atau bidang apa yang diminati. Mungkin ada yang protes, ya gimana cara menentukannya? Kita aja di sekolah disuruh menguasai semua materi. Enggak, di sekolah itu belum levelnya menguasai. Itu mah nanti di perguruan tinggi. Jadi itu masih di tahap dasar. Nah, maka tentukan dulu bidang apa yang diminati atau yang ingin dikuasai. Lantas, semua bidang yang dipelajari itu coba dikoneksikan untuk bidang yang kita mau kuasai itu. Misalkan kita mau mempelajari ekonomi. Nah, hubungkan ilmu sejarah, ilmu matematika, ilmu bahasa, dan sebagainya. Jadi, itu bisa dikoneksikan dan itu adalah pembelajaran yang baik. Maka dari itu, sekali lagi gue ulangi, berhentilah untuk menjadi korban dari sistem yang buruk. Justru karena sistem yang buruk itulah kita bisa menguasai, kita itu bisa mendominasi. Karena apa? Karena akal yang kita miliki, yang mana itu diciptakan oleh Tuhan secara merdeka, itu tidak akan tergantung bagaimana caranya guru mengajar, tidak akan bergantung bagaimana sistem itu dibuat oleh pemerintah. Jadi kita yang kendalikan sendiri gitu. Ini kan kepemilikan kita, jangan sampai orang itu mengganggu gugat kualitas otak kita. Jadi itulah harapan gue untuk murid di Indonesia. Jangan lagi kita itu berketergantungan kepada faktor eksternal. Semoga video ini bisa bermanfaat dan gue membuka diskusi secara terbuka. Gimana pemikiran kalian?